Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syifai Ulinuha dan dua teman saya yang bernama Ja'far Syatiq Hibatullah dan juga Azrul Ali Murtado akan menjelaskan tentang kultur jaringan. Coba bayangin kalian lagi potong rambut, terus tiba-tiba rambut kalian berubah jadi kalian. Kan ini mungkin terdengar sangat absurd. Tapi dengan teknologi, hal semacam itu bisa dilakukan. Tapi bukan pada manusia, melainkan pada tanaman. Tentunya proses ini nggak tiba-tiba terjadi juga. Ada sebuah proses perkembangbiakan vegetatif yang kita sebut sebagai kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Oke, kultur jaringan yang bisa disebut juga mikropropagasi adalah bentuk perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan cara memanipulasi jaringan tubuh tumbuhan dalam kondisi aseptik atau bebas kuman. Jadi, kalau kalian mengambil bagian tertentu dari suatu tanaman dan merawatnya dengan cara tertentu, kita bisa menciptakan sebuah tumbuhan baru yang sifatnya sama dengan tanaman induknya. Nah, kultur jaringan ini salah satu bentuk dari teknologi yang masuk kategori modern. Masih ingat dengan pelajaran itu? Kalau enggak, kita flashback dulu sebentar. Sesuai namanya, bioteknologi yaitu teknologi yang memanfaatkan peran dari suatu makhluk hidup. Manusia memanfaatkan makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, kayak kebutuhan pangan atau kesehatan. Contoh produk budaya teknologi yang paling dekat dengan kita, bahkan mungkin ada di dapur adalah tempe. Makanan ini dibuat dengan manfaatin jamur. Bioteknologi bisa dibedain menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme atau organisme berukuran kecil secara langsung dan menggunakan metode yang sederhana. Cerita tentang bioteknologi konvensional dimulai dari ilmuwan asal Prancis yang satu ini. Pada saat itu, ia menemukan bahwa minuman anggur bisa terfermentasi dan bisa juga busuk karena perbuatan suatu mikroorganisme. Sedikit fun fact. Meskipun waktu itu udah banyak yang produksi fermentasi bir dan anggur, sejujurnya produsen dan ilmuwan masih belum ngerti kenapa fermentasi itu bisa terjadi. Makanya saat itu banyak proses fermentasi yang gagal dan malah membuat air menjadi busuk. Jadi penemuan dari Pasteur ini merupakan terobosan baru. Singkat cerita, puluhan tahun setelah itu, ilmuwan mulai memanfaatkan mikroorganisme untuk menciptakan beberapa larutan kimia. Bioteknologi akhirnya berkembang dan memunculkan jenis bioteknologi. Bioteknologi yang kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi jenis ini ilmuwan manfaatin makhluk hidup dengan metode yang lebih rumit dan mahal, yaitu rekayasa genetika. Perbedaan lebih lengkapnya ada di tabel ini, mulai dari sejarahnya dan contohnya. Bioteknologi jenis ini, ilmuwan manfaatin makhluk hidup dengan metode yang lebih rumit dan mahal, yaitu rekayasa genetika. Perbedaan lebih lengkapnya ada di tabel ini. Perbedaan pertama adalah permulaan. Bioteknologi konvensional permulaannya sejak awal peradaban manusia, sedangkan bioteknologi modern sejak ditemukannya struktur dan fungsi DNA. Perbedaan kedua dari segi metode. Bioteknologi konvensional menggunakan metode fermentasi, sedangkan bioteknologi modern menggunakan rekayasa genetika. Perbedaan ketiga adalah peralatan. Bioteknologi konvensional menggunakan peralatan yang lebih sederhana dan juga murah. Bioteknologi modern menggunakan alat-alat yang modern, kompleks, dan cenderung mahal. Perbedaan keempat adalah dari segi hasil. Bioteknologi konvensional hasilnya terbatas dan kualitasnya belum terjamin. Sedangkan bioteknologi modern hasilnya lebih banyak dan lebih cepat serta kualitasnya terstandarisasi. Kemudian perbedaan dari segi contohnya yaitu bioteknologi konvensional seperti pembuatan tempe, roti, keju, dan yogurt. Sedangkan bioteknologi modern contohnya adalah kultur jaringan, organisme, transgenik, dan insulin buatan. Selanjutnya adalah beberapa macam teknik yang digunakan dalam kultur jaringan bagi berikut. Pertama adalah kultur meristem. Eksplan yang digunakan berupa jaringan meristem.
Dua adalah kultur kloropas. Eksplan berupa kloropas dan biasanya digunakan untuk fusi protoplasma. Ketiga adalah kultur polen atau enter. Eksplan yang digunakan berupa putih atau benang sari. Keempat adalah kultur spora. Eksplan yang digunakan berupa spora tumbuhan paku dan lumut. Terakhir adalah kultur fusi protoplasma. Eksplan berupa protoplasma. Tahapan-tahapan teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan mengadopsi teori totipotensi. Teori totipotensi dalam biologi sel menunjukkan kemampuan suatu sel untuk dapat memperbanyak diri dalam keseluruhan kemungkinan perkembangan yang dimungkinkan. Jadi kalau kamu ingin melakukan teknik kultur jaringan, maka ingat-ingat yang digunakan adalah teori totipotensi. Di sini kita membutuhkan sebuah bahan atau sebuah expand yang kita gunakan untuk melakukan kultur jaringan. Di sini saya menggunakan wortel. Wortel di sini kita akan mengambil yang tengahnya karena kita akan mengambil yang tidak ada kumannya atau tidak terinfeksi oleh jamur ataupun bakteri. Karena banyak anggapan yang menganggap bahwasannya di tengah ini terhindar dari infeksi jamur dan bakteri. Karena apa? Kan nanti kita akan menghasilkan sebuah bibit yang unggul. Makanya kita harus menggunakan terbaik dari yang terbaik. Setelah itu kita memotongnya dan kemudian masukkan ke dalam cawan Petri. Sebelum dimasukkan ke dalam cawan Petri, kita melakukan sterilisasi agar tanaman tersebut bersih dari kuman dan terhindar dari kuman. Setelah itu kita masukkan. Nah, pada cawan Petri ini tidak hanya dimasukkan saja, tetapi di atasnya dikasih yang disebut dengan media pertumbuhan. Di sini bisa digunakan yaitu agar ataupun kentang yang di blender ataupun dihaluskan. Setelah itu, expand ini akan dipindah ke cawan Petri yang lain. Kemudian, expand tersebut akan berkembang menjadi kalus. Apa itu kalus? Kalus yaitu adalah sel yang belum terdiferensiasi. Kemudian setelah kalus ini terbentuk, maka akan dipindahkan lagi ke medium pertumbuhan. Pada medium pertumbuhan ini akan menghasilkan sebuah bibit baru atau bibit baru yang bernama explant. Di sini setelah explant dipindahkan ke medium pertumbuhan, dia akan menghasilkan calon individu baru yang disebut dengan plantlet. Plantlet ini akan dilepaskan atau diproduksi ataupun ditanam di lapangan. Sebelum itu, bibit tanaman tersebut akan melakukan tahap aklimatisasi. Tahap aklimatisasi dilakukan agar plantlet beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Plantlet ditanam dalam polybag dan diletakkan di tempat yang teduh. Seiring dengan pertumbuhannya, intensitas cahaya yang mengenai tanaman hasil kultur ditambah. Sebelum itu, mereka akan melakukan akan masuk dalam tahap tadi aklimatisasi, yaitu diletakkan dalam suatu ruangan yang ruangan tersebut memiliki kondisi berupa 50% kondisi laboratorium dan kondisi 50% kondisi lapangan. Jadi sebelum dilepas atau ditanam ataupun diproduksi akan diseleksi terlebih dahulu. Sebelum tadi apabila sudah lolos dari seleksi, maka itulah yang akan diproduksi ataupun ditanam. Kemudian kelebihan dari teknik kultur jaringan ini adalah yang pertama, menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Yang kedua, tidak memerlukan tempat yang luas. Yang ketiga, tidak bergantung pada musim. Dan yang keempat atau yang terakhir, bibitnya lebih sehat dan juga beragam. Namun di balik kelebihan itu, ada juga kekurangan dari teknik kultur jaringan. Yang pertama, memerlukan biaya yang cukup besar ataupun mahal. Yang kedua, memerlukan keahlian yang khusus. Yang ketiga, memerlukan aklimatisasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.